Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yai Julia, mahasiswa PGSD Universitas Terbuka Padang dengan nomor induk mahasiswa 860420906. Di sini saya akan mempraktikkan modul ketiga, yaitu tentang jenis zat dalam makanan. Di sini saya akan mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Kita sudah punya beberapa bahan makanan, terus kita 20 macam bahan makanan, dan kita akan mengelompokkannya. Di sini kita sudah ada kandungan zat gizi untuk karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Yang pertama, kita di sini punya beras, termasuk ke dalam golongan karbohidrat. Ini mie kuning, biskuit, singkong, ada kentang. Selanjutnya kita akan mengelompokkan bahan makanan yang mengandung lemak. Ada minyak goreng, santan, kacang tanah, margarin, keju. Kita akan beralih kepada bahan makanan yang mengandung protein. Tempe, tahu, kita ada telur, ada susu, ada daging. Di sini ada daging. Selanjutnya kita akan beralih ke bahan makanan yang mengandung vitamin. Kita punya wortel, buah pepaya, jeruk, sayur bayam, dan terakhir ada selada. Pengelompokan makanan berdasarkan kandungan zat gizi membantu kita dalam memahami kebutuhan gizi dan pola makan seimbang. Berikut ini adalah tabel hasil pengamatan dari pengelompokan bahan makanan berdasarkan zat gizinya. Selanjutnya kita akan mengelompokkan berbagai macam sayuran berdasarkan macamnya atau jenisnya. Di sini kita akan mengelompokkannya ke dalam sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar atau umbi, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Akan mengelompokkan untuk sayuran daun terlebih dahulu. Di sini ada selada, lalu ada kangkung, ada bayam, ada sawi, dan ada kol. Selanjutnya sayuran buah, kita pilih labu siam, terong, tomat, timun, cabai. Selanjutnya untuk sayuran akar atau ubi, kita di sini punya kentang, singkong, ubi jalar, wortel, ada talas. Kita akan lanjut kepada pengelompokan sayuran kacang-kacangan. Kita di sini punya petai untuk papan, petai, ada buncis, dan ada kacang panjang. Terakhir kita akan mengelompokkan sayuran tunas. Ini rebung yang sudah dibersihkan. Lalu ada toge. Sayuran merupakan bahan pangan yang sangat penting bagi tubuh karena mengandung vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan. Sayuran ini dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan bagian tanaman yang dimanfaatkan. Berikut ini adalah hasil pengamatan pengelompokan sayuran berdasarkan jenisnya. Sebelumnya kita sudah menyiapkan bahan-bahan makanan sederhana yang bisa dibuat menjadi makanan sehat dengan sempurna. Yaitu nasi. Untuk bahan pokok nasi, ini merupakan bagian dari zat tenaga. Lauk-pauk, telur, ini merupakan bagian dari zat pembangunan. Untuk sayuran, ini merupakan bagian dari zat pengatur. Buah juga merupakan zat pengatur. Susu ini merupakan zat pengatur dan protein. Untuk yang kedua, kita sudah membuat sup. Dimana untuk makanan hari ini kita sudah punya makanan pokok, yaitu nasi yang merupakan zat tenaga, merupakan sumber karbohidrat. Selain itu ada lauk pauk, kita gunakan daging di sini. Ini daging, kita gunakan daging di sini sebagai zat pembangun yang merupakan sumber protein hewani. Kemudian kita ada sayuran yang kita gunakan. Sayuran yang kita gunakan di sini adalah wortel. Wortel yang juga mengandung vitamin sebagai zat pengatur. Buah di sini juga berfungsi sebagai zat pengatur. Jadi di sini ada pepaya yang mengandung vitamin. Terakhir sebagai penyempurna kita ada susu sebagai zat pengatur dan pembangun. Di sini juga ada kentang. Kentang ini juga termasuk makanan pokok, karena sebagai sumber karbohidrat. Berarti ini merupakan sumber zat tenaga. Menu makanan yang seimbang dan lengkap sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizi. Pada saat ini saya akan melaksanakan praktikum uji karbohidrat
di mana kita akan mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Di mana alat dan bahan yang akan kita gunakan di sini adalah kalium iodida. Di sini kita akan menggunakan betadine. Lalu ada pipet untuk mengaduk. Ada kentang 1 iris, ada biskuit, putih telur, tepung terigu, margarin, tahu putih, apel, pisang, gula pasir, dan nasi. Maka yang pertama, kita akan memberikan pada masing-masing bahan ini larutan betadine sebanyak 2 atau 3 tetes. Pertama, kita akan teteskan pada kentang. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum apabila ditetesi dengan larutan iodin atau di sini kita gunakan betadine, maka akan berubah warna menjadi biru ungu atau biru kehitaman. Sekarang kita akan lihat bagaimana perubahan warna betadine tadi kepada masing-masing bahan yang akan kita amati ini. Pertama, untuk kentang juga di sini kita lihat. Nah, ini sudah mulai biru kehitaman. Di sini. Lihat. Nah. Nah, untuk biskuit sendiri ini warnanya biru kehitaman atau biru ungu. Nah, ini berarti larutan betadine tadi atau larutan iodida ini sudah bereaksi dengan amilum yang ada pada biskuit ini. Berarti ini merupakan bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Sedangkan untuk putih telur, warna betadine itu masih sama, tidak ada perubahan. Tepung terigu, kita lihat di sini warnanya. Sudah terlihat warna biru kehitaman. Mentega kita lihat di sini. Warna betadine itu masih sama, tidak ada perubahan. Masih sama. Untuk tahu putih begitu juga untuk tahu putih, warnanya masih sama dengan larutan betadine yang awal. Untuk apel, warnanya justru merah, tidak lebih merah ya. Warna pisang setelah ditetesi betadine sama dengan warna gula, yaitu coklat. Warnanya berubah menjadi coklat. Sedangkan untuk nasi, itu warnanya berubah jadi biru kehitaman. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung lemak. Alat dan bahan yang akan kita gunakan di sini adalah kertas sampul coklat berukuran 10 x 10 cm yang sudah dipotong-potong. Kemudian ada lilin, ada senter, ada sendok, ada gunting, ada matches, ada bahan-bahan makanan yang akan kita gunakan untuk pengujian lemak kali ini. Langkah yang pertama, kita akan meneteskan air dan minyak sebagai pembanding untuk pengujian lemak kali ini. Kita akan berikan 2 tetes. Selanjutnya, kita pisahkan terlebih dahulu. Di sini ada minyak. Kita akan meneteskan minyak ini ke kertas sampul coklat yang sudah kita beri labelnya. Selanjutnya kita akan biarkan air dan minyak Selanjutnya kita akan biarkan tetesan air dan minyak pada kertas sampul coklat ini selama 10 menit. Sembari kita menunggu, kita akan lanjutkannya dengan bahan-bahan makanan yang lainnya. Dengan menggunakan kertas sampul coklat, kita akan melihat bagaimana bahan makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan noda transparan atau bercak minyak pada kertas. Sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak, maka tidak akan meninggalkan bekas apapun. Kita akan menunggu selama kurang lebih 10 menit. Sekarang kita akan lihat bagaimana air dan minyak terlebih dahulu. Kita lihat air. Kita lihat di sini tidak meninggalkan noda ya. Kita coba cek. Tidak ada. Ya, nampak ya. Selanjutnya, kita bedakan dengan minyak. Kita ya, nampak? Ada bekas noda di sini. Sangat jelas. Berarti minyak di sini mengandung lemak. Ketika diraba juga terasa di sini. Berdasarkan hasil pengamatan, bahan makanan seperti kemiri, margarin, kacang tanah, dan santan meninggalkan noda transparan yang cukup jelas pada kertas coklat. Dan hal ini menunjukkan bahwa lemak yang terkandung dalam bahan makanan tersebut akan meninggalkan noda transparan pada kertas. Karena lemak tidak mudah menguap dan dapat meresap ke dalam serat kertas.